Mereka mengatakan sekarang saja dana BOS ini sudah kurang gitu ya, yang mengakibatkan anak tidak bisa bertahan dalam sistem persekolahan. Jadi begitu banyak masalah di dunia pendidikan kita, bukan hanya soal makan. Bahwa sejak awal program ini memang tidak punya rencana yang jelas. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, setelah kemarin dirapatkan dalam kabinetnya Pak Jokowi soal makan siang gratis, akhirnya tanggal 29 kemarin Pak Erlangga mengadakan stimulasi untuk mencoba menjalankan program ini di sekolah. Jadi kalau tidak salah di SMPN 2 Tangerang Selatan. Dengan 4 menu waktu itu. Jadi ada ayam tepung kalau nggak salah, ada telur semur, ada somai, ada gado-gado. Saya bingung juga nih, somai apakah masuk makanan 4 sehat 5 sempurna dan layak untuk dijadikan menu makan siang. Nah, tapi lepas daripada itu, lepas dari segala kebingungan kita kenapa belum ditentukan pemenangnya tapi sudah dirapatkan dan bahkan sudah disimulasi. Nah, yang menjadi titik perhatian kita adalah tentang bagaimana pola pendanaan dari program ini. Sejak awal sebenarnya banyak orang yang mempertanyakan ini dananya dari mana. Tapi selalu dijawab ada, dan ada. Tapi tidak pernah dirinci akan dari mana visual dananya ini yang benar-benar terlihat akan dari mana. Dan akhirnya muncullah wacana seperti ini bahwa dana akan diambil dari penggunaan dana BOS. Ya dengan skema afirmatif lah atau apapun itu. Nah tentu saja ini membuat para insan pendidikan jadi kaget ya, terutama dari FSGI ini, dari Federasi Serikat Guru Indonesia, yang langsung berteriak keras bahwa mereka mengatakan sekarang saja dana BOS ini sudah kurang gitu ya. Apalagi kalau digunakan untuk makan siang, sudah pasti akan habis tergerus bahkan mungkin minus. Jadi kalau misalnya itu dipergunakan, maka ini tentu akan mengurangi biaya-biaya lain termasuk layanan pendidikan yang berkualitas. Kalau memang program makan siang ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ya harusnya tidak menyentuh sama sekali dana pendidikan yang memang saat ini pun masih kurang. Kalau digunakan untuk mengatasi masalah gizi buruk, ya harusnya menunya diperhatikan. Nggak mungkin somai dan batagor digunakan untuk sarana memperbaiki gizi di sekolah. Nah, tapi kalau kita bicara soal pendidikan di Indonesia, ini tidak hanya menghadapi masalah ketinggalan soal hasil belajar saja, tapi juga tingkat putus sekolah yang masih tinggi. Nah, setiap tahun terdapat ratusan ribu anak kehilangan kesempatan bersekolah yang pernah mereka rasakan di semester sebelumnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan, saat ini kasus anak putus sekolah juga semakin banyak. Angka dropout pada jenjang SD ini sudah 26.256 anak. Untuk SMP sudah sebesar 93.323 anak, dan jenjang SMA ini lebih dahsyat lagi, sudah sebesar 133.372 anak. Nah, sementara itu putus sekolah karena tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Untuk SD ke SMP ini sudah mencapai 56.374 anak. Dan yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA ini sudah 181.946 anak. Dan lebih dari separuh kasus ini terjadi di Pulau Jawa. Dan Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar untuk kasus dropout, yaitu 104.428 anak. Susul Jawa Timur dengan 82.544 anak, Jawa Tengah 53.268 anak. Nah, pada tahun 2022 kemarin, total terdapat 3.847.780 anak yang putus sekolah. Yakni 451.311 adalah anak sekolah yang drop out pada tahun ajaran baru yang terdiri dari 251.951 anak putus sekolah di tengah jenjang pendidikan. Dan sisanya adalah anak sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran yang baru. Dan serta 3.356.469 anak ini sudah drop out pada tahun ajaran sebelumnya. Nah, angka putus sekolah ini menambah panjang daftar anak tidak sekolah di Indonesia. Berdasarkan data Susena yang diolah oleh Bappenas pada tahun 2022, anak usia sekolah 7 sampai 18 tahun yang tidak bersekolah mencapai 4.087.288 anak. Angka tersebut meningkat dari 3.939.889 anak pada tahun 2021.
Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Bagaimana tingkat anak putus sekolah ini begitu tingginya. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi masalah di dunia pendidikan kita? Apakah masalah gizi? Kalau kita lihat dari data survei yang dilakukan tahun 2020 sampai 2022, ini sebenarnya kualitas gizi anak-anak Indonesia ini masih sangat baik. Bahkan kita berada di atas Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Jadi kita pertanyakan juga urgensinya program makan siang gratis di anak-anak sekolah. Nah, di kondisi pendidikan kita sekarang ini, meskipun partisipasi pendidikan meningkat dari tahun ke tahun, namun tingkat penyelesaian pendidikan masih relatif rendah, terutama pada jenjang SMA dan sederajat. Pada tahun 2022, angka partisipasi kasar atau APK jenjang SMA dan sederajat ini sebesar 85,49%. Namun angka penyelesaian pendidikannya hanya 66,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bertahan siswa dalam sistem persekolahan ini masih sangat rendah. Nah, sebagian besar anak terpaksa melepas kesempatan bersekolah karena kesulitan biaya. Ya, jadi banyak sekali yang punya masalah ekonomi sampai 24% lebih. Dan ada juga yang dengan alasan karena bekerja atau membantu mencari nafkah. Ini juga lumayan tinggi, 21,64%. Nah, selain masalah ekonomi, ada juga masalah lain, yaitu masalah sosial budaya yang mengakibatkan anak tidak bisa bertahan dalam sistem persekolahan. Yaitu misalnya pernikahan dini, yang mereka terpaksa harus menikah dan kemudian menjadi ibu pada usia sekolah. Lalu juga ada yang merasa bahwa ya pendidikan tidak begitu penting, jadi sudah cukup lah misalnya sampai SMP, sampai SD sudah cukup karena langsung disibukkan dengan kegiatan lain, membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, banyak juga kasus-kasus yang lain seperti misalnya bullying, perundungan yang kemarin sempat marak tuh. Bahkan dari tingkat SD, TK bahkan sampai ke SMA, sampai ke tingkat pendidikan tinggi pun banyak terjadi kasus seperti ini. Belum lagi masalah anak berkebutuhan khusus, disabilitas. Belum lagi masalah anak terlantar, anak-anak jalanan, serta anak yang berhadapan dengan masalah hukum. Nah, jadi begitu banyak masalah di dunia pendidikan kita, bukan hanya soal makan. Upaya penanganan anak putus sekolah ini perlu dilakukan secara holistik sih menurut saya, secara integratif yang melibatkan lintas bidang dari pemerintah sampai ke keluarga dan masyarakat yang memang bersentuhan langsung dengan anak-anak putus sekolah ini. Pemerintah ini harusnya dapat membangun sistem pengendalian penanganan anak putus sekolah. Pemerintah daerah terutama yang secara berjenjang sampai tingkat pemerintahan desa atau kelurahan melakukan tracking terhadap anak yang putus sekolah ataupun anak yang punya resiko untuk tidak dapat melanjutkan sekolahnya agar mereka bisa tetap bertahan dalam sistem persekolahan. Nah, di samping itu kita juga harus meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat agar bisa mengambil peran untuk bisa memperkuat ketahanan anak dalam bersekolah. Nah, keluarga harus melaksanakan perannya dan fungsinya sebagai tempat untuk perlindungan bagi anak, di mana si anak mendapatkan kasih sayang, dukungan, dan juga pendidikan. Nah, penelitian menyebutkan bahwa keluarga yang kurang optimal dalam menjalankan peran fungsinya sebagai keluarga ini cenderung memiliki anak yang putus sekolah. Nah, selanjutnya, kita juga harus bisa memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Infrastruktur pendidikan ini harus diperluas, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Nah, jadi kalau kita lihat dari sebagian saja masalah ini, kita bisa melihat bahwa banyak sekali masalah pendidikan kita. Dari masalah internal di dalam lingkup pendidikannya, masalah kurikulum, sampai ke masalah eksternal dari sarana, prasarana, infrastruktur pendidikan, dan sebagainya. Nah, saya bingung saja kalau program makan siang gratis ini kok seolah dipaksakan. Karena kalau kita lihat, yang pertama secara kondisi program ini memang sangat tidak atau belumlah dibutuhkan untuk saat ini. Kalau dibilang alasannya, kita lihat negara lain, Jepang, Korea itu melakukan kegiatan ini. Sistemnya sangat berbeda, pendanaan mereka jelas. Di Jepang itu anak-anak sekolah yang makan siang gratis ini mendapatkan biaya atau dikenakan biaya dari pemotongan gaji orang tuanya. Dan itu diadakan sistem
subsidi silang. Jadi orang tua yang punya penghasilan tinggi dipotong lebih banyak dibandingkan orang tua yang penghasilannya lebih rendah. Sehingga semua anak sekolah bisa mengadakan makan siang sama-sama dengan menu yang sama. Dan ini sama sekali tidak mengganggu dana pendidikan, tidak mengganggu apalagi dana-dana yang bersifat untuk pengembangan atau layanan pendidikan di masyarakat. Jadi jelas saja penggunaan dana BOS ini pasti akan bermasalah bagi kualitas pendidikan. Meskipun ini baru rencana dan masih dievaluasi, tapi ini justru mengkonfirmasi bahwa sejak awal program ini memang tidak punya rencana yang jelas, tidak punya plan yang jelas terutama pola pendanaannya. Dan kita semakin dikonfirmasi juga bahwa ini sebenarnya hanya program populis yang digunakan untuk menggait suara, membangun elektoral tanpa ditunjang oleh riset, apalagi oleh fakta-fakta di lapangan. Ya, jadi aneh saja kalau masalah pendidikan di Indonesia hanya dilihat hanya sebatas makan. Salam, and open your mind.